apa kabar hari ini? Anak-anak dalam keadaan sehat? Ada puji Tuhan dan kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Selamat beribadah. Anak-anak, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kami dan memberikan kami kesehatan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap duduk baik untuk mendengarkan firman-Mu yang kami dengar melalui ibadah online di pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-12, yaitu mengenai Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Apa yang dilakukan Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus adalah mereka melayani Tuhan, melakukan penginjilan, memberitakan firman Tuhan, karena mereka diutus oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus supaya mereka memberitakan Injil. Dan Saulus dan Barnabas yang ditemani juga oleh Yohanes yang disebut dengan Markus melakukan pelayanan ini mengelilingi Salamis sampai ke Pafos, dan mereka bertemu dengan seorang tukang
sihir atau nabi palsu yang disebut dengan Bar Yesus, atau dari nama Yunaninya disebut dengan Elimas. Dan ada seorang gubernur yaitu bernama Sergius Paulus yang memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan gubernur ini memanggil Saulus dan Barnabas untuk datang supaya memberitakan Injil. Tetapi anak-anak, apa yang menjadi kerinduan gubernur Sergius Paulus ini dihalangi oleh Bar Yesus, si tukang sihir dan nabi palsu ini. Dan ketika Saulus mengetahui bahwa Bar Yesus berusaha menghalang-halangi untuk gubernur ini memberikan diri percaya kepada Yesus, maka yang dialami oleh Bar Yesus adalah dia mengalami kebutaan dan dia tidak dapat melihat. Apa yang disaksikan oleh gubernur ini mengenai apa yang dialami oleh Bar Yesus ini membuat gubernur ini takjub akan pekerjaan Tuhan dan mukjizat serta kuasa Tuhan melalui Saulus, Barnabas, dan juga Yohanes yang disebut Markus. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini kita boleh belajar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan. Dan apa yang telah Tuhan rencanakan supaya Injil diberitakan melalui Saulus dan Barnabas itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan. Sehingga ketika Bar Yesus atau tukang sihir ini mengalami kebutaan, itu diizinkan oleh Tuhan supaya kuasa Tuhan dinyatakan dan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Nah, anak-anak, demikian juga kita melihat seorang gubernur yang memiliki kerinduan mengenal Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Nya. Nah, anak-anak, kita juga bisa melihat apa yang menjadi nilai positif atau nilai yang bisa kita lakukan, yaitu ketika gubernur ini memiliki kerinduan akan firman Tuhan. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita memiliki kerinduan untuk selalu mempelajari firman Tuhan, bahkan kita memiliki kerinduan untuk berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Apa yang dilakukan oleh Bar Yesus itu tidak menjadi contoh yang baik bagi kita, karena Bar Yesus atau Elimas ini menghalang-halangi orang untuk percaya kepada Yesus. Nah, kita tidak boleh mencontoh sikap yang dilakukan oleh Bar Yesus, karena hal itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kita justru seharusnya mengajak banyak orang atau teman-teman kita untuk datang kepada Yesus. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini kita boleh belajar juga dari Saulus dan Barnabas serta Yohanes yang disebut Markus, dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan segala semangat yang luar biasa, mereka tetap memberitakan Injil sekalipun banyak tantangan yang mereka hadapi, banyak orang-orang yang menolak akan kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tetap semangat. Nah, anak-anak, kita juga harus tetap semangat untuk memberitakan kasih Tuhan kepada siapa saja, kepada orang tua, bisa juga kepada teman-teman, bisa juga kepada tetangga kita yang mungkin belum mengenal Yesus, melalui sikap hidup kita yang baik, yaitu kita suka memberi, kita suka mengasihi, kita suka mendoakan. Nah, anak-anak, bila firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Saulus dan Barnabas itu adalah pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan apapun menjadi tantangan dalam pelayanan Saulus dan Barnabas, Tuhan Yesus tetap memberikan jalan keluar, yaitu Tuhan Yesus bertindak terhadap Elimas yang berusaha menghalang-halangi pemberitaan firman Tuhan dinyatakan kepada gubernur. Nah, anak-anak, jangan pernah takut apapun tantangan yang kita hadapi. Tuhan Yesus pasti memberikan pertolongan buat kita supaya kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Nah, mungkin saja banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita sering tidak taat kepada orang tua. Nah, di situ kita belajar bagaimana Saulus dan Barnabas tetap taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, demikian juga kita juga harus taat akan apa yang diperintahkan oleh orang tua, karena apa yang dilakukan orang tua adalah supaya mengajar kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, anak-anak, tetap semangat ya.
belajar firman Tuhan, dan tetap setia untuk datang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan kembali mengangkat pujian kepada Tuhan Yesus dengan penuh semangat dan sukacita. Mari kita memuji Tuhan. Welcome to my channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you. Ikutin Gaya Lause ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeay, kita semua istimewa di mata Tuhan Yesus. Anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu di minggu hari ini. Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami dan semua orang yang kami kasihi. Berkati sekolah kami dan biarlah Tuhan Engkau menyertai hidup kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.